Mereka lagi-lagi harus bangkit, tersisa satu tanduk terakhir di game kali ini. Apakah ada game ketiga? Atau bahkan X-Win masih belum menjadi jawaban untuk kemenangan Rebellion? Karena Bigetron Alpha tinggal memilih menangkan game ini dengan game yang lebih cepat daripada sebelumnya. Atau bahkan mereka dibawa ke game yang ketiga. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Itu dia semangat yang diberikan kepada para idola mereka di Super Fans kali ini. Tetap setia di samping sang banteng biru, itu adalah salah satu hal yang cukup indah yang saya lihat hari ini. Iya. Let's go, jump to end of down. Gold Laner, lagi-lagi Lunox versus Harit. Ini bakal menjadi hari yang buruk sebetulnya untuk Harit. Karena poke damage yang kuat banget dari Harit seakan tidak berguna dengan satu skill aja, Starlight Pulse. Dan terbukti tadi tentunya, di game sebelum ini, di match sebelum ini, di mana match yang pertama, Awat bawa game yang ketiga untuk Fnatic karena Lunox-nya. Iya, bahkan sampai di game ketiganya juga masih unggul loh. Ya, Dari itu. skill ini benar-benar dikuasain Watt. Ya, Lunox powerful banget dengan ada Starlight Pulse. Apalagi dia punya Order Brilliance juga untuk maksain nantinya. Efek immune akan digunakan. Dengan permainan yang cukup cenderung pasif kali ini dari kedua belah gold laner. Mereka ingin main aman aja. Lagi-lagi hanya untuk beradu damage aja. Karena sebagai match gold laner, mereka hanya akan coba untuk save gimana caranya skill mereka untuk escape dibandingkan dengan terlalu banyak untuk ngelakuin lasit kayak tadi Oke, contohnya. X-Win dilihat di depan sana. Apakah dari seorang Ki mencoba untuk melakukan sedikit survivability karena seperti Lucas coming. First blood di tangan dari seorang Ryota. Tidak ada selamat, tidak ada kata selamat dari seorang Super Ki di depan sana. Tapi setidaknya dia memberikan informasi supaya Super Ken yang tidak terperangkap di dalam zona Rebellion. Ya Super Ken menang satu crit dikasih ke Moreno. Oh, biar dapat level 4. Biar lebih secure. Biar nanti dia tinggal datang dengan ada Black Shoes juga. Ketika dibutuhkan di circle setup yang pertama. Oke, mungkin gak 5 juga kali ya dari Super Ken mikirnya. Jadi mendingan sekalian kasih Moreno level 4. Dan setup dilakukan sama Ryota duluan. Oke, Ryota melakukan setup terlebih dahulu. Membuat para pasukan dari tim Bigetron. Mereka terkena sedikit eject dari belakang Super Ken. Harus mundur ke arah belakang, coba dikejar serang X-Win. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Bigetron mereka harus membalikan kembali kanan. Terlalu sakit dan hantaman pada tumpul. Karena Ryota, Alexa Van Flow terlalu sakit. Membuat seorang Super Luke kali ini membain time dengan sangat manis. Lihat, walaupun tersisa sedikit mampukah Super Luke bertahan. Tapi nampaknya Petrify Gaming mencoba untuk dapat satu pemain kill. Dan double kill from Super Luke. Cepakan lihat. Mereka berhasil mendapatkan turtle-nya juga. Oh my god, tukang somai benar-benar kecebur god kali ini. Wow, takeover yang begitu mahal. Zoning out yang dilakukan Super Luke. Petrify yang sangat-sangat manis dan new record. Ini game tercepat ya. 10 menit 2 detik. Setelah mungkin terakhir kalinya kalau kita ngomongin soal Bigetron Alpha itu ada di season yang ke-10. Gimana? Bigetron ya dua-duanya. Dua-duanya, Tapi ini 36. kontradiksi banget sama Bigetron yang dulu. Karena Bigetron yang dulu selalu super duper late game. Iya, super duper late game ketika zamannya Brand sebagai gold lane. Untuk sekarang ketika kita ngomongin soal Bigetron yang baru, Super Bigetron 2.0. Super Bigetron 2.0. Ini benar-benar strong banget untuk early gamenya. Lebih stabil juga, terbukti dari bagaimana cara take over mereka. Tadi aja. Termasuk take over turtle-nya loh. Tadi aja itu udah nggak mungkin mereka bisa dapetin turtle. Tapi lihat Super Luke turun, Petrify-nya 3, dia dapetin double kill. Dapat Dan turtle. turtle juga di tangan Moreno. Wah, ada Pano Flash ya. Dibuka karena seorang X-Win. Membuat para pasukan dari tim Rebellion. Tapi kali ini cuma memiliki 25% win rate. Dan mid gagal. Itu bisa melakukan take off. Perap seorang Eman. Tapi Ki standby opposition mencoba untuk diambil kembali. Dan ejectornya miss. Dan ini X-Win di depan sana. Tapi Super Ken masih terlalu lambat untuk bisa masuk ke dalam. Karena kalau sekali dia masuk ke dalam, habis, kelar sudah. Kelar sudah dirinya. Makanya, dan kita melihat power dari Lunox kan, yang bisa memukul mundur bahkan di dalam turret tadi yang sekarat. Iya, jadi power dari Lunox ketika berhadapan dengan Harit, tapi baru mulai nih. Masih ada pressure sendiri, Petrify. Petrify Gaming dibuka begitu saja dan Kars masuk lebih dalam. Lihat pasifnya dibuka, tapi Kars di sana harus mundur dan damage terlalu sakit. Dengan Swallow yang melakukan invasi ke arah bottom lane. Dan di informasi yang sangat mahal didapatkan, Moreno tidak memiliki Black Juice. Makanya main Eater tadi yang kena ya, langsung nge-burst banget. Dan Super Ken, dia tetap mau kontes, dia mau coba open. Wah ini tapi 4 melawan 2, kayaknya Nggak, bukan angka yang nggak. tepat untuk mereka kontes. Gak worth it gak sih, lepasin gak sih? Even ada perbedaan 2 level ya dari Ryota versus Super Ken, tapi kuantitas gak bisa bohong. Yang ada kalau Super Ken dive in ke sana,
Nggak cuma dapetin turtle, mereka bisa dapetin point kill juga. Oke, mid kali ini dengan Darken yang dimiliki. Defensif. Hanya untuk bisa defensif. Dan buat kalian sekali lagi gue ingetin, jangan sampai ketinggalan seluruh pertandingan MPL dengan beli tiket, jangan sampai terlambat. Ini X-Wing juga ada di posisi yang bagus banget loh. Dia anti geng banget dengan adanya vision yang dibuka kayak gini. Mat hanya tinggal fokus ke bagian depan aja. Dan gak ada yang instan juga sebenarnya. Ki dengan final slash-nya, even dengan flicker masih bisa dilawan Order Brilliant. Ya masih terlalu banyak ya counterplay yang bisa dibawakan sama Rebellion. Terutama ketika kita berbicara soal pemilihan dari Lunox Gold Lane. Dan kombonya pun bareng sama Jawhead. Jangan lupakan itu. Damage yang diberikan akan sangat brutal. Oke, tapi ejector ke belakang. Ki jadi target utama. Dengan di depan sana ada selalu Alex depannya blow. Terlalu sakit. Malah membalikkan kembali ke arah para pasukan dari tim Pigetron. Mereka porak-poranda di game yang kedua kali ini. Mereka kesulitan untuk mendapatkan Ryota. Mereka kesulitan juga untuk bisa menahan damage yang diberikan dari seorang Swallow. Bahkan terlihat ya dari X-Villain pun mendominasi banget Kars. Dia tipikal badannya kuat banget, belum tumbang sama sekali loh. Kars being Kars sih. Wah, Kars being Kars, tapi ini dia yang aku butuhkan dari Kars. Karena Kars selalu mendominasi bahkan di season sebelum ini. Ya, tapi lihat, Super Look, surprise attack, happy birthday Petri by Kemi. Dan nampaknya Super Look kali ini harus dimakan oleh seorang Kars. Dia loncat, dan itu dia Kars. Thunderbelt juga dengan Povius yang tadi sempat dia jadikan sebagai first item. Hybrid defense-nya membuat Kars semakin lebih kuat ketika berhadapan dengan Yuzong even. Pasifnya berkali-kali digunakan. Ya, dan rotasi mulai patah dari Bigetron. Mereka kalah 2000 gold, ini angka yang lumayan banget di menit yang ke-6. Mungkin dari Rebellion ketika memang mereka bisa pegang temponya terus-terusan untuk mereka seperti sekarang. Nanti game ini bisa pindah ke mereka sampai late game loh. Iya makanya mereka lumayan bisa pegang kendalinya. Landing jauh, ada Benedetta, ada pick off terus Oke, berjalan. pick up the Karsar Super King. Mencoba di following up. Davis tebak ke para pasukan dari tim Pigetron. Mereka kehilangan the power of jungle mereka. Moreno harus mencoba untuk menghindari seorang Ryota. Davis dari Kars mencoba saling out terhadap seorang Super Look. Karena jalan lagi untuk bola anda Super Look. Mencoba diangkat oleh seorang X-Wing. Dan nampaknya akan menjadi point kill yang kedua. Di tangan dari para pasukan dari tim Pigetron. Dan gagal tapi Super Look nggak masalah selama oleh di tangan. Tapi dikejar oleh Ryota. Dia nggak mau ngelepasin pandangan dan jangkauan terhadap Super Look. Wow, satu buah gerakan yang begitu mahal. Balik lagi Super Cat, overconfidence KB. Atau jangan-jangan emang mereka nggak memiliki early yang bagus untuk di game yang kedua kali ini. Tapi memang target utama mereka harus ubah ke Swallow sih. Ya makanya Harus mereka harus punya early yang solid. Dan Rebellion akhirnya menunjukkan hal tersebut. Dari tadi kita melihat early yang berjalan dengan manis. Matt bahkan menang laning lawan Eyman di bagian top lane. Dan sekarang Eyman akan bertemu lagi dengan Matt di bagian bottom lane. Dan itu akan menjadi ancaman tersendiri ketika Glowing One-nya juga sudah ready di tangan dari Matt. Plus kali ini dia punya Blood Wings, dia bakal susah banget untuk ditarget. Masalahnya tuh Farlane-nya juga ini gak ada solusi, Be. Siapa yang mau pegang? Ryota dia bakal lebih enak banget clear tanpa adanya hambatan. Mungkin defensif ya, bisa dilakukan sama Super Cat juga dan hati-hati Rio. Oke, Ryota ini masih punya Alex Topana Flow. Dan itu dia, dilawan begitu saja lah seorang Super Cat. Nampaknya tidak berhasil melakukan apapun di sana. Ya dan jangan lupa ya untuk sekarang Ryota nggak cuma punya War Axe tapi dia juga punya Blade of Despair. Waduh, sakit banget itu. Akan sangat sakit sekali Alecto yang dia mainkan nantinya ketika berada dalam keadaan ultimate. Oke, main di depan sana dan X-Wing berhasil menangkap Ki. Tidak ada jawaban untuk seorang Ki bisa bertahan di depan sana. Instant pick off dibalaskan keadaan dari seorang mid. Ya ini siapapun bisa dimakan sih, bukan hanya Ki. Karena ya event itu Super Look bakal bisa di Darkening, bakal hilang-hilang juga dan masih menunggu power spec dari Eyman. 4.000 gold leading dari Rebellion ini menunjukkan bahwa mereka terutama Karsnya yang player head to headnya melawan Super Look benar-benar dalam keadaan yang advantage-nya luar biasa loh. Apalagi dengan ada Povius yang harus di burst sedini mungkin sebelum ada team fight besar bahkan. Apalagi ada Vengeance, jadi buying time-nya pun makin lama. Ya, Kars terbukti ya sebagai fighter juga, street fighter dari Rebellion karena memang selalu hampir jarang lah absen ya untuk setup dari Lord hadir semua tapi tiba-tiba begitu Rono setup. Oke, Pigetron terlalu dini di depan sana melakukan setup dengan ada Kars melakukan pura-pura ngejar back lagi bisa terlalu besar. Mereka hilang tepangan ini mereka bisa selamat double kill didapatkan oleh seorang mid membuktikan kualitas permainan mereka dapatkan 4-0-2 KDA dari mid. Benar-benar menampar seluruh haters mereka di game yang pertama. Wow, kehilangan dua super mereka, Super Look dan juga Super Ken bersama dengan Eyman. Core dari Bigetron hilang semua dan Lord free untuk Rebellion. Wah ini benar-benar total domination early game dari Rebellion. Draft
yang benar-benar langsung berubah total. Bermain dengan 2 match, ditambah lagi Benedetta jungler. Yang ini berani banget untuk memakan depan sekalipun. Karena dia sekarang sudah memiliki Sky Piercer. Ini akan membuat damage dari Alecto Final Blow Itulah lebih mematikan. Itulah kenapa gua, KB dan juga Lim memilih Karakaja. Karena mereka belum bisa menemukan jawaban dari Kars. Mereka butuh suppress, mereka butuh sisi pasti. Dan ketika Arlot, mereka cukup sulit untuk bisa menghentikan permainan dari seorang Kars yang dari tadi nge-distract. Dan bahkan lihat Ryota, terlalu banyak sakit yang diberikan, damage dari seorang Super Ken. Yang membuat dari Ryota harus mundur ke arah belakang, relakan terlebih dahulu. Karena target utama mereka harus clear terhadap Lord di bottom lane. Tapi satu hal yang pasti nih, mereka agak susah juga lo ngehit turret. Ya balik lagi Lunox gold lane, dia gak ada marksman. Ya tapi seenggaknya laning jauhnya masih aman. Masih ada satu winning condition tambahan yaitu adalah split push. Yang nantinya akan dipegang sama Ryota. Karena mau gimana pun, untuk menangkap sosok Benedetta itu bakal jadi PR tersendiri. Apalagi nggak ada stopper pasti, an eye for an eye akan menjawab semua sisi yang diberikan dari Bigetron Alpha. Maka dari itu Super Ken tadi jarang banget pakai Alpha Charge ya kan. Untuk Oke, maju ke one depan. power situasi sampai triple. Dari Fortnite berhasil menyelamatkan Ryota. Ada topan blower defensif, tapi di balik sana Moreno harus dimakan oleh para pasukan dari tim Rebellion. Tidak ada jalan untuk pulang, Selo hampir aja bisa ditumbangin, tapi hampir nggak pernah cukup. Wow, bisa aja dapetin tadi tambahan lagi dari bonus skillnya. Moreno bahkan nggak sempet Black Shoes. Dia langsung tumbang tadi dengan darahnya udah low banget. Even dia Black Shoes dikejar lagi dari Morenonya. Pasti apalagi Matt-nya akan bermain front to back. Oke, Ejector kembali mencari sebuah jawaban. Langsung di all in saja. Flicker for defensif. Tapi pada saat banget Matt! Flicker! Matt Didi kali ini. Di belakang sana Eman mencoba untuk bersinar. Tapi nampaknya pergerakan dari Kars terlalu sakit. Harus dihindari. Dan mereka kehilangan power bomb membuat para pasukan dari Piketron. Mereka dalam kondisi yang terpuruk. What happened Bigetron, Be? Mereka seakan gak aware sama sekali dengan rumput. Ya lagi-lagi respect di early game yang ternyata membuat Bigetron kali ini kesulitan ketika beranjak ke mid game. Moreno! Moreno! Ngepurify dari Moreno kali ini dengan bahkan Black Shoes yang gak bisa mereka pencet kembali Lim. Sekian kalinya Black Shoes Moreno tanpa adanya Purify gak bisa menyelamatkan dirinya. Mungkin sprint bukan sebuah jawaban yang baik. Ini berbalik loh, seperti game pertama tadi keunggulan goldnya mengerikan banget. Gue Jauh. gak pernah ngeliat Bigetron season ini kalah gold sampai sebesar ini. Ya Iya. 10.000 ini benar-benar net worth yang jauh banget. Dan mungkin yang terburuk untuk teman-teman dari Bigetron Alpha Iya. di season 14 kali ini dengan Super Team 2.0. Mereka karena nggak expect dengan ada Popheus sih kalau aku lihat. Mereka nggak expect dengan ada Popheus dan dari tadi Kars jujur yang porak-porandain Kars hingga matnya bisa free hit. Dari Bigetron ini pecah fokusnya siapa target utama mereka gitu loh. Overconfidence mungkin salah satu hal yang harus diwaspadai juga dari Bigetron. Terbawa suasana, Setuju. overhype dan akhirnya sekarang mereka harus menerima 11.000 gold. Ya. Keunggulan dari Rebellion loh. Walaupun kita tahu Lilia merupakan most pick hero kedua dari Morena sejak debutnya di season yang ke-10 dengan 18 kali pick dan 50% win rate. Tapi kita tidak melihat jawaban tersebut dari Lilia, even hanya untuk mempertahankan bagaimana high ground yang harusnya bakal berada di tangan dari Morena tersendiri. Oke, untuk winning kondisinya sendiri dari Bigetron. Yang tadinya gue sempat berpikir untuk defensive metode yang kuat banget, Be. Dengan high ground defender ya Moreno. Tapi satu lane jauhnya ini yang nggak bisa dikontrol sama sekali event itu dengan Super Ken. Ini bakal bikin jumlah mereka kalah. Dan 3 lane pushnya akan dijalankan oleh Rebellion. Ini adalah winning condition mereka memanfaatkan Lord dan menunggu nanti ejector dari X-Win. Ya, Ejector dari X-Win harusnya bisa menjadi penentu sih. Apalagi para pasukan dari tim Bigetron mereka nggak punya badan pasti. Gak ada yang keras, tinggal dimakan. Dan lihat, konsol game telah dibuka. Para pasukan dari tim Bigetron mereka harus ke target here. Kali ini kondisinya Pastor yang menjadi pilihan utama. Target mereka udah membuat Super Wave di arah bottom line berhasil. Dengan adanya di depan sana, Ejector ke arah yang salah. Tapi Ki harus dimakan kembali dengan Immortality yang ngebaik time belakang. Dan nampaknya di sana membuat para pasukan dari tim Rebellion mengacak-acak dan fokus ke arah base-nya. Lihat, hantaman berat tumpul ke arah belakang. Target utama menjadi karakter X-Win. Tapi dengan pasukan dari Rebellion yang tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Mereka harus mundur. Mereka nggak boleh greedy. Mereka bakal memaksakan untuk melakukan in-game. Ini gak baik untuk mereka dapat. Fokus ke arah seorang Yeman. Ini bencana. Sang raksasa dibawa ke game yang ketiga. Sang banteng biru mengamuk dan menolak tumbang
menyamakan kedudukan dengan skor 1-1.